Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya mau bahas beberapa item yang perlu dibeli untuk kebutuhan bayi baru lahir. Nah, di sini saya akan cantumkan beberapa itemnya, lalu harganya juga, untuk membantu para bunda dan mami di luar sana kira-kira menargetkan habis berapa nih untuk belanja keperluan bayi baru lahir gitu ya. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat. Oke. Yang pertama itu kita bahas keperluan untuk si bayinya dulu ya. Jadi ada untuk bayinya, ada untuk kosmetik bayinya, dan ada untuk bundanya sendiri. Nah, kita bahas yang untuk keperluan bayinya dulu nih, bayi baru lahir ya. Yang pertama itu kita beli bedong. Nah, bedong ini biasanya dijual satu pak ini yang ada 4 isinya ya, 4 bedong, ada 3 bedong variatif sih. Nggak masalah. Nah, bedong ini fungsinya untuk menghangatkan tubuh bayi kita, bukan untuk membentuk postur tubuhnya, membentuk kakinya supaya lurus, itu enggak ya. Jadi bedong ini hanya untuk menghangatkan bayi kita. Jadi nanti pas diikat di bedong itu jangan kita tarik keras kencang supaya dia posisinya bagus atau apa saja, karena sebenarnya hanya untuk menghangatkan bayi. Yang kedua ada sleeping bag. Nah, sleeping bag ini juga ini harganya. Nah, sleeping bag ini bisa kita beli. Ini saya ambil harga di online shop ya, maksudnya di Tokopedia seperti itu. Tapi harusnya kalau ke toko bayi pun nggak akan beda jauh harganya harusnya. Oke, yang sleeping bag ini penting karena kita pakai saat bayi kita pulang dari rumah sakit atau pulang dari tempat bersalinnya, tempat bersalin kita ya, ke rumah kita. Nah, di bawah ini si anak masukin dulu ke sleeping bag, jadinya dia nggak cuma alas bedong aja kita bawa keluar kena anginnya nggak. Nah, kita kasih masukin dulu ke sleeping bag, baru kita bawa keluar. Saat imunisasi, namanya bayi setelah lahir itu hampir sebulan sekali kena imunisasi ya, kena jadwal imunisasi. Nah, itu kan kita keluar nih, bawa anak keluar kena angin. Nah, supaya anak kita nggak kena angin, nggak gampang sakit jadinya kan, masukinlah ke sleeping bag itu juga. Jadi sleeping bag ini pakai ya sampai dia beberapa bulan lah, lumayan. Yang ketiga adalah baju tidur. Baju tidur anak ini yang jual juga macam-macam. Ada yang satuan, ada yang satu paknya isinya 4, isinya 3 ya, macam-macam. Ini harganya. Nah, untuk baju tidurnya saya saranin yang tertutup semua, maksudnya yang tangan dan kakinya itu udah ada kayak model sarungnya, kayak ada sarung tangannya dan kaos kakinya yang kayak gini. Nah, jadinya dia nggak perlu lagi kita kasih sarung tangan atau sarung kaki, karena kalau si anak kita pakai sarung tangan sarung kaki itu, yang satu karet sarungnya itu berbekas di tangan dan kakinya, kan kasihan ya. Yang kedua, kalau anak kita lagi aktif itu sarung tangan baru kita pasang udah copot lagi, sarung kakinya baru kita pasang udah copot lagi. Karena kan kita maksudnya dipakein sarung itu karena agar kuku-kukunya ini nggak kena ke dia gitu ya, nggak kecakar atau dia mungkin kesangkut benang apa gitu ya, karena kukunya kadang suka ada yang gerges-gerges gitu loh, nggak rata. Itu nanti takutnya dia nyangkut, dia pegang-pegang bantal atau apa, nyangkut nih. Nah, itu fungsinya, makanya beli baju tidur yang mendingan udah ada sarung tangan sarung kaki di dalam satu setnya itu. Lalu yang keempat, pampersnya atau popoknya. Ini sih tergantung ibunya ya, tergantung ibunya mau pakai popok atau mau pakai pampers. Kalau pakai pampers sekali pakai langsung buang, tapi budgetnya lumayan jadi lebih boros sedikit ya. Kalau popok kita beli sekali popoknya, nggak perlu beli lagi, tinggal kita cuci pakai, tapi lumayan bikin sibuk kita sedikit ya. Itu sih pilihan dari ibu-ibunya, bebas. Yang selanjutnya adalah baju setnya. Baju set newborn ini buat baju sehari-harinya dia ya, baju di siang harinya, sore harinya, pagi harinya. Nah, baju ini ada macam-macam. Yang jual model ada yang baju tangan pendek,
ada yang kayak model kaos tangannya, ada juga yang panjang. Nah, itu sih bebas ya, mau dibeli yang mau semuanya dibeli pun nggak masalah, selusin karena itu kepake. Dan emang bayi itu bakal sering ganti baju, ada aja dia tuh alasan ganti bajunya, yang kumuh lah, yang keringetan lah, yang kena pupnya lah, seperti itulah. Nah, terus saya saranin bajunya ini yang modelnya kemeja, yang pancingan di tengah, jangan beli yang kaosan karena lebih gampang makainya kalau yang modelnya kemejaan. Oke, selanjutnya sarung tangan dan sarung kaki, bolehlah kita stok beberapa saat dia pakai baju set yang tadi itu, kan nggak ada sambungannya ya, jadinya pakai lagi lah sarung tangan sarung kakinya. Cuma yang nggak usah perlu beli terlalu banyak sih, karena nanti dia udah agak besaran juga udah nggak kepake. Lalu bantal bayi seperti ini contohnya, bantal bayi atau bantal peyang atau bantal gepeng. Nah inilah, nah, boleh sih dibeli, pakai. Sebenarnya bayi kita belum butuh guling gitu-gitu ya, jadi bantal aja cukup sih, satu bantal ini. Lalu selanjutnya adalah handuk bayi. Nah, handuk bayi ini dia itu bahannya beda sama handuk dewasa ya, jadi seenggaknya kita harus belilah, jangan kita pakein handuknya kita, handuk bahannya kita gitu, karena handuknya dia lebih halus bahannya. Stok aja lah 2, jadi saat dia pakai nanti dicuci ada lagi satu stok lagi ya kan. Selanjutnya adalah waslap. Ini waslap ini kita belilah selusin, atau ya selusin boleh cukup, kalau setengah lusin takutnya terlalu sedikit ya, cuci pakai aja sih modelnya. Waslap ini bantu kita untuk mandiin dia, salah satunya untuk kita bilas dulu si anaknya pakai air, kan nggak mungkin kita cipratin air gitu aja, kita pakein ke waslap dulu, kita lap-lap lah, lalu sabunnya ditaruh di waslap, kita lap-lap lagi ke anaknya, fungsinya sih itu. Atau mungkin bisa buat lap-lap, bantu lap-lap yang lain lah, mungkin lap gumuhnya atau lap apa terserah, tapi untuk bayi ya, jangan buat lap yang lain. Selanjutnya sliber bayi ini dipakai dikalungin ya, biasa untuk dia gumoh ya, jadinya nggak langsung kena ke bajunya. Nanti kalau kena bajunya basah, anaknya masuk angin ya kan, kita pakai sliber, seenggaknya bajunya aman, nggak basah. Slibernya aja yang basah, tinggal kita cuci, pakai lagi besokannya. Nah, sliber ini boleh beli selusin, setengah lusin, macam-macam yang jual juga varian. Ada yang isinya 3, ada yang isinya 4, ada yang isinya 6 ya. Ada yang satuan, dijualnya macam-macam sih. Selanjutnya ada topi bayi. Topi bayi ini juga sama, dipakainya saat bayi kita keluar rumah untuk pergi ke imunisasi tadi itu, sama pulang dari tempat bersalin. Kita pakein topi aja supaya ngelindungi kepalanya ya, ubun-ubunnya, takut kena angin, masih sensitif kan, namanya bayi baru lahir. Selanjutnya adalah selimut bayi. Nih macam-macam selimut bayi pun ya, kita beli aja lah 1 atau 2 untuk dia pakai malamnya kan, takutnya kita pakai AC dia dingin, dan AC pun kita atur suhunya supaya jangan terlalu dingin menyebabkan dia kedinginan ya. Jadi kita lah yang orang tuanya yang ngalah dia panas-panas dulu sebentar, beberapa bulan. Oke, next adalah tas bayi juga kepake sampai dia setahun, mungkin setahun setengah masih pakai sih, asal kita beli tasnya yang benar ya kapasitasnya, jadi nggak bolak-balik beli lagi. Tas bayi macam-macam, contohnya kayak gini salah satunya. Tas bayi ini kepake saat imunisasi yang udah pasti. Awal kita bawa anak imunisasi, kita bawa tas bayinya udah pasti, karena kita isi kan tas bayinya keperluannya dia yang pasti, paspornya bayi ya kan, lalu mungkin baju gantinya, pampersnya, dan botol susunya kalau kita pumping ya nggak, lalu tisu basah, tisu kering, minyak telon, seperti itulah. Nanti kita akan bahas diaper bagnya isinya seperti apa di video berikutnya ya. Lalu gunting kuku bayi juga nggak kalah penting nih, karena kuku bayi itu cepat banget tumbuhnya. Nah, kuku bayi ini biasanya jual ya 1 set, orang sih jual 1 set. Yang saya pernah, tiap kali saya lihat toko-toko atau di online, saya kayak 1 set sih jualnya. Dia ada nail clipper, ada gunting, ada alat kikirnya. Ini sih bebas mau beli yang merek apa, nggak masalah, karena fungsinya sama aja sih kalau buat saya ya. Itu kepake banget dari awal lahir. Oke, selanjutnya bak mandi bayi. Bak mandi bayi juga kalah penting ya, karena bayi kita belum bisa mandi posisi yang aneh-aneh nih, cuma bisa tidur aja kan. Nah,
Nah, kita bantulah dengan bak mandi bayi ini seperti ini. Bak mandi bayi ini ya macam-macam ya, kebutuhan ibunya maunya gimana. Ada yang modelnya ada kakinya kayak gini, jadinya pas sama posisi kita berdiri, jadi kita nggak pegel mandiin bayinya. Ada yang cuma baknya aja kayak gini. Nah, kalau baknya aja ya kita harus pintar-pintar deh, entah taruh di meja kah atau taruh di lantai, kita yang jongkok kah, terserah sih, enak ibunya aja, senyamannya aja. Lalu ada perlak juga nggak kalah penting untuk bayi kita mandi ya. Perlak ini untuk bayi kita mandi supaya ya habis dia kan, masalahnya gini, bayi itu kan mandinya nggak langsung di kamar mandi ya biasanya sih. Kalau saya juga sih mandiin bayi saya nggak langsung di kamar mandi, di kamarnya dia tidur. Nah, di ranjang dia atau di ranjang kita taruh dulu perlak, lalu si bayi itu kita taruh di perlak, kita waslapin di atas perlak itu gitu. Jadinya emang ditutupin perlak supaya nggak basah ranjangnya. Nah, baru setelah dari perlak kita angkat ke bak mandi, kita bilas seperti itu. Jadi perlak itu ya penting. Yang kedua, perlaknya bisa dipakai untuk alas ompong, misalkan saat malam dia tidur. Kalau pakai popok ya, kalau pakai pampers sih biasanya udah nggak rembes lagi. Kalau popok mana saya pakai ya itu PR-nya rembes lah, yang cuci pakai. Akhirnya saya pilih mending pakai pampers deh, lebih simple, lebih cepat. Selanjutnya kapas bulat seperti ini. Kapas bulat ini dipakai untuk tali pusatnya dia, atau untuk bersihin sela-sela tubuhnya ya, belakang kupingnya kah, lalu bisa dipakai buat apa lagi ya, saya lupa, tapi bisa sih itu pakai sih. Oh, buat bersihin pupnya pakai kapas bulat dulu. Kapas bulat kasih air hangat ya, kita lap-lap gitu, atau pakai baby oil kalau untuk sela-selanya belakang kuping seperti itu ya. Lalu kasa steril beli nggak usah terlalu banyak, 1 pak aja, atau biasanya dapat dari rumah sakit saat kita pulang dari tempat bersalin. Saat kita pulang dikasih kasa sterilnya untuk bungkus tali pusatnya itu ya, jadi hati-hati untuk mengurus tali pusatnya itu. Lalu ada alkohol 70%, sama biasanya ini juga dikasih dari tempat bersalin atau dari rumah sakit. Pas kita pulang tuh emang udah dibawain lagi gitu. Alkohol 70% sama untuk tali pusatnya juga. Yang selanjutnya adalah tisu basah. Ini tisu basah ini macam-macam sih, mereknya udah banyak banget. Cuma sepengalaman saya yang banyak airnya, yang enak dipakainya itu yang mereknya Mami Poco. Jadi boleh kalau ada yang mau ikutan sama nama saya boleh pakai Mami Poco. Tapi ada macam-macam sih, banyak banget mereknya. Jadi boleh dicoba-coba dulu aja yang lain-lainnya dulu. Nanti kira-kira cocoknya yang mana, itu jadi pilihan ya. Tisu basah ini kepake untuk ya bersih-bersih kotorannya dia, pupnya ya kan kalau masih bayi belum bisa kita bawa ke toilet nih, kita lap-lap pakai tisu lah seperti itu, atau pakai kapas bulat tadi, pakai air hangat. Cuma saya waktu itu nyoba sih kayak kapas bulat, terus belakangan saya pakai tisu basah karena emang lebih simpel, lebih gampang, lebih cepet kerjainnya. Selanjutnya sabun shampoo bayi ini biasanya sih nggak dijual, ada sih mungkin yang jual misah ya, sabun sendiri, shampoo sendiri, tapi sudah lebih enak yang udah jadi satu, 2 in 1 gitu, seperti ini ya, 2 in 1. Nah, biasanya nggak semua merek ini cocok sama bayi kita. Jadi misalkan asal beli yang merek inilah udah pasti ngikut orang nih, cocok. Biasanya sih enggak ya, karena dari pengalaman saya, terus ada beberapa lagi teman-teman juga, sabun shampoo ini agak sensitif. Jadi kita lihat ke si bayinya dampaknya gimana. Kadang bayi kita ada yang kulitnya sensitif, jadi pH-nya harus 5.5. Banyak sih sabun shampoo yang model untuk kulit sensitifnya itu, selama dia masih baru lahir, masih bayi, mungkin kita pakai yang lebih lembut lagi modelnya. Jangan langsung dibeliin yang kayak yang biasa lah, sabun shampoo bayi, asal sabun shampoo bayi biasa aja, jangan sih. Tapi nggak apa-apa, coba dulu. Kalau emang anak cocok lebih enak. Kalau anak yang nggak cocok, kita bisa ganti yang modelnya sabun shampoo yang pH-nya 5.5 ini. Kalau untuk anak saya sendiri masih pakai yang pH 5.5, karena saat dipakai yang biasa kulitnya kayak merah-merah bentol-bentol tuh. Pas dicek ke dokter mungkin karena alergi sabun shampoo-nya, katanya coba diganti. Pas saya ganti emang benar udah balik normal lagi. Jadi masalahnya di sabun dan shampoo bayi. Oke, selanjutnya adalah sisir bayi.
Sisir bayi juga sama, penting juga. Nah ini kayak gini ya, kayak gini sisirnya. Oke, ini sih beli di mana, di toko bayi pasti ada ya, di online shop juga banyak. Sisir bayi pakai. Lalu selanjutnya termometer. Mau yang termometer yang manual yang taruh di ketek, hampir di ketek, atau yang mau yang ditembak gitu, yang kayak sekarang nih lagi mahal-mahal ya, tapi kalau dulu saya beli masih murah. Kalau sekarang belinya aduh. Oke, termometer ya. Termometer penting banget karena anak kita itu saat dia demam nggak mungkin kita cuma pakai tangan gini aja diraba-raba begini ya, kayak kurang efektif. Kalau pakai termometer kita kan yakin gitu loh, ada nilai suhunya. Oh ini anak ternyata nggak demam deh, berasanya anget tapi ternyata enggak gitu kan. Termometer kepake. Yang selanjutnya sedot untuk ingus, sedot ingusnya dia. Jadi anak saya ini usia 3 bulan. Kebetulan cuacanya juga lagi musim hujan kayaknya ya waktu itu. Nah kena lah pilek, nggak bisa nyedotnya dia kan, nggak bisa ngeluarin ingusnya, kasihan ya. Itu panik deh. Akhirnya ini sedot hidung ini saya juga belinya bukan dari sebelum dia lahir, jadi pas kejadian itu barulah saya beli. Makanya saya rekomendasiin ke ibu-ibu semua, ke bunda-bunda mami-mami di luar sana, buat sedot ingus lebih baik dibeli dulu sebelum lahiran. Jangan sampai nanti udah kita sibuk ngurusin bayi nih, atau anak kita kena pilek, kita panik duluan nih, anak kasihan nggak bisa napas karena ingusnya tuh nggak bisa keluar, dianya tuh nggak bisa ngeluarin dan penuh hidungnya, jadi dia napas kayak kesusahan. Kita nggak tega ngelihat anaknya begitu ya, ngelihat anak begitu tuh nggak tega. Nah belilah dulu sedot ingus ini, kepake kok. Jadi dia ngebantu banget, dia bantu sedot gini daripada kita sedot langsung nih. Kalau kata orang dulu bisa ya sedot langsung, tapi kan sebenarnya nggak higienis. Di kedokteran pun saya baca-baca nggak boleh ya katanya. Lebih baik pakai alat ini aja. Ada 2 macam sedot ingus, ada yang gini, ada yang gini. Ada 2, terserah pakai yang mana, enaknya aja. Tapi kalau saya sendiri pakai yang dipencet modelnya, jadi bukan yang disedot lagi di tiup sama kita gitu. Yang gitu kayak saya lebih ngeri, takutnya saya nyupin kekencengan. Nah kalau mencet ini kita pencet sedikit aja sih, gitu, cepet tapi kencang tapi cepet gitu loh, gitu cepet gitu nyedotnya. Jadi dia langsung ketarik. Kalau kita pelan pun nggak ada tenaga sedotannya. Jadi sebelum dipakai lebih baik belajar dulu ya. Oke, dipelajarin dulu cara pakainya. Selanjutnya adalah cotton bud baby. Cotton budnya juga khusus yang baby, ukurannya beda sama cotton bud biasa yang kita beli, yang kita pakai. Kalau cotton bud baby lebih kecil pastinya. Fungsinya ini ya untuk bantu nanti ambil upilnya dia, atau bersihin telinganya, atau bersihin sela-sela yang kecil-kecil nih, belakang kuping. Boleh pakai baby oil juga, boleh pakai kapas, boleh pakai cotton bud. Bebas, enaknya bundanya aja. Oke. Itu untuk keperluan bayinya sendiri. Lanjut kita ke keperluan kosmetik bayinya ya. Ke kosmetik bayi ini yang pertama ada baby oil. Baby oil ini yang tadi sudah saya jelaskan, kepake untuk bantu bersih-bersihin sela-sela kuping atau hidungnya ya, boleh dibantu pakai baby oil. Atau untuk pijat bayi ya, itu juga boleh pakai baby oil. Selanjutnya ada diaper creamnya, untuk kalau dia pakai pampers nih kan lembab ya, dikekep terus pampers, kita pakein lah kremnya itu. Lalu baby cologne ini sih opsi ya buat bunda-bundanya, buat mami-maminya. Kalau mau dikasih wangi-wangian si babynya nih biar wangi bayi, enak kan saat kita gendong peluk, wangi bayi, wangi khasnya ya, boleh pakai baby cologne. Lalu yang terakhir adalah minyak telon. Minyak telon ini selain untuk wanginya juga, lalu menghangatkan bayinya sendiri ya. Kalau untuk powdernya sih saya nggak saranin, saya juga nggak pakai si powdernya karena bubuknya itu nggak enak ya. Powdernya kan powder bubuk nih, takutnya kehirup sama anak kita. Jadi kayaknya belum sih kalau untuk bayi, jangan dulu. Kalau udah agak besaran ya mungkin boleh ya. Kalau untuk baby sebaiknya sih kayaknya sih belum perlu juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke keperluan ibunya nih. Jadi jangan cuma perhatikan anaknya aja, ibunya pun harus kita lihat juga. Ternyata ibunya habis melahirkan banyak juga keperluannya. Yang pertama itu korset atau gurita ibu setelah melahirkan kan, supaya tubuh balik lagi normal nih perutnya. Kalau sekarang sih udah macam-macam ya, kayak gini korsetnya yang lebih simple, lebih cepat daripada pakai gurita ya, yang tali-tali itu tarik-tarik susah banget deh. Apalagi kalau sendirian nggak bisa deh. Kalau korset nih seenggaknya membantu, lebih simple, lebih mudah. Oke.
selanjutnya adalah BH menyusui ya, karena khusus. Lalu seperti ini, macam-macam modelnya, harganya terserah bundanya. Lalu ada breastpadnya. Breastpadnya ini untuk mencegah asinya rembes ya. Kalau enggak ya nanti nemplok ke baju, asinya lengket lah, gak enak kan. Selanjutnya adalah kain gendongan. Kain gendongan ini macam-macam, terserah bunda atau ibunya yang bisanya apa. Ada kain jarik, ada gendongan kaos, ada yang ring ya, macam-macam sih. Kalau yang geos ada di video saya sebelumnya, bisa dilihat tutorialnya. Itu lebih simple, yang kekinian kayaknya ya, yang geos itu. Lalu nanti ada yang ring. Kalau saya sih nggak pakai yang ring, karena yang ring sama yang jarik itu kayaknya hampir sama. Cuma bedanya yang ring ini dibuat lebih modern. Kalau yang jarik kan emang kain begitu, tapi modelnya sebenarnya sama caranya. Nah, saya nggak bisa pakai yang jarik, jadi saya nggak beli yang jarik maupun yang ring. Pakainya yang geos, gendongan kaos, lebih simpel. Selanjutnya adalah daster kancing. Itu yang modelnya ke meja, daster ya. Jangan lupa ibu-ibunya, karena biar menyusuinya gampang ya kalau pakai yang kancingan tengah. Selanjutnya adalah pompa susu elektrik. Pompa susu elektrik ini opsi sih kalau yang biasanya wanita karir ya kan, 6 bulan nih nyusuin langsung ya, nggak breastfeeding langsung. Setelah itu lanjut kerja nggak bisa menyusui langsung dong, otomatis kita harus stok ASI. Stok ASI ini dibantu sama pompa ASI, dan kalau pompa ASI manual tuh pegel banget ya, dan nggak langsung nampung banyak sih. Enakan yang elektrik, yang zaman sekarang sih udah elektrik biasanya. Pompa susu elektriknya macam-macam, ada Spectra, ada macam-macam lah, ada Medela ya, ada Little Giant, macam-macam mereknya, terserah bundanya mau pilih yang mana. Di sini ada saya tunjukkan. Oke, mungkin nextnya saya akan review pompa AC elektriknya ya. Selanjutnya ada botol susunya. Kalau ada pompa AC-nya jangan lupa beli botol susunya. Lalu kalau botol susu macam-macam merek, terserah bundanya, terserah bayinya juga cocok yang mana. Boleh. Saya kasih dulu contohnya ini ya. Budgetnya kita budget yang ini nih. Jadi saya mau totalin semua kira-kira list saya ini saya berikan supaya bermanfaat dan berguna bagi ibu dan mami-mami di sana, baik listnya lalu budgetingnya. Makanya saya rinciin, harga-harganya saya keluarin semua. Nanti kita hitung kira-kira ya kurang lebih lah habis segini gitu. Selanjutnya ada sterilizer. Sterilizer ini macam-macam juga mereknya, besarnya, kualitasnya, yang pasti kapasitasnya beda-beda ya, tergantung kebutuhan dan keperluan bunda dan mami di luar sana. Ada yang besar, jadi bisa sampai dipakai nanti anak kita besar ya, sampai empasi. Nanti kan buat peralatan makannya juga di steril. Mau beli sekalian yang besar di awal boleh, karena itu kayak investasi ya, nanti kepake lagi gitu, bukan yang cuma sebulan 2 bulan udah gitu nggak kepake sampai dia nanti empasi. Lalu kalau mau yang kira-kira yang simple aja lah, botol susu aja 4 biji juga ada. Nah ini yang kecilnya, sterilizernya ya, macam-macam merek, saya pilih salah satu aja dulu. Lalu sterilizer yang besar yang ini. Oke, nah saya masukin nanti total harganya, saya masukin yang kecil ya, jadi kita ambil yang harga minimalnya lah, harga mininya, harga minimumnya. Oke, selanjutnya ada sabun cuci botol khusus bayi. Jadi jangan dipakein Sunlight nyucinya, jangan dipakein sabun cuci yang biasa kita cuci buat peralatan masak, peralatan dapur, peralatan makannya kita ya. Yang punya baby kita pisahin, bedain sendiri. Nah, untuk sabun cuci botol bayi macam-macam juga yang udah ngeluarin mereknya udah banyak banget. Kita pilih salah satu yang ini ya. Kayak ini. Selanjutnya deterjen khusus bayi. Jadi bajunya juga sama, jangan pakai deterjennya baju mama papanya, jangan pakai deterjen ayah bundanya. Jadi khusus yang baby juga, karena lebih halus, lebih wangi, lebih lembut ya. Kayak ini, kita ambil contohnya. Oke, sepertinya itu aja cukup untuk sementara sih. Untuk newbornnya, baby sampai 1-6 bulan, mungkin dengan list yang tadi sudah saya sebutin itu sudah cukup ya. Jadinya nggak perlu beli lagi yang ini yang itunya gitu loh, nanti daripada mubazir. Yang kepake sih itu. Apalagi ya biasanya ya, stroller boleh, atau car seat juga boleh. Nanti di video berikutnya kita review stroller dan car seatnya untuk baby kita ya. Tapi ini dulu yang pokoknya, yang pentingnya ya. Oke,
Kalau gitu udah semua. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi ibu, bunda, dan mami di luar sana yang baru mau lahiran nih, bingung belanjain apa aja. Semoga video ini membantu. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.